Perlu saya sampaikan tentang sejauh mana sih sebenarnya eh, masalah penerapan daripada pajak emisi yang akan berlaku pada 16 Oktober 2021. Jadi begini, pemberlakuan pajak emisi atau carbon tax ini kan adalah salah satu upaya dalam rangka kita mencapai target penurunan emisi sebesar 29% pada tahun 2030 ya. Tentu pajak emisi ini akan mengubah ya mekanisme perpajakan mobil ya. Nantinya tentu penerapan pajak akan berdasarkan tingkat polusi ya dari yang selama ini dihitung dari besar atau kecilnya silinder mesin, model serta kegunaan. Nah tentu nanti pajak emisi juga akan bertujuan untuk ya, mendorong produksi mobil kita untuk ramah lingkungan ke depannya gitu loh. Dan oleh karena itu maka melalui ada 3 jenis kendaraan yang akan dipromosikan melalui kebijakan carbon tax ini, tentu ketiganya adalah mobil yang berbahan bakar listrik, ya mobil hybrid, ya dan mobil berbahan bakar gas, ya. Nah selain itu tentu ya, pajak emisi ini adalah sebuah mekanisme insentif dan disinsentif gitu ya. Dan kita tahu bahwa industri otomotif kita, ya kan insentifnya kan diobral habis-habisan nih oleh pemerintah, ya. Seperti adanya PPNBP yang ditanggung pemerintah, kemudian ada DP 0% ya terhadap pembelian mobil yang baru ya. Yang pertama, ini kan sebuah insentif yang diberikan oleh pemerintah. Tentu ya, maka perlu juga disusun skema disinsentifnya. Apa itu? Ya disinilah muncul potensi tentang mengenai pajak kendaraan bermotor. Nah, hingga saat ini sebenarnya pemerintah sudah menerapkan ini ya sebelum-sebelumnya dari diukur emisi dan lain-lain. Meskipun demikian, tentu ini akan berdampak kepada tentu harga jual. Ya, harga jual pasti tentu akan berdampak. Tapi dengan adanya perpanjangan PPNBP yang ditanggung oleh pemerintah, kemudian ada juga DP 0% yang oleh BI diperpanjang lagi sampai akhir tahun 2022, tentu ini akan mengimbangi dampak akibat penerapan pajak emisi terhadap daya beli masyarakat. Jadi sehingga ini ada insentif dan juga ada disinsentif. Saya kira ini sebuah kebijakan yang cukup adil saya kira dalam proses kita menata industri otomotif kita ke depan, sekaligus target kita sesuai dengan Paris Agreement kita untuk menurunkan target emisi kita sampai 29% tahun 2030. Baik, Pak Mutarudin. Pak Mutarudin, berkaca dari PPNBM emisi ini, apakah juga bisa dapat dikatakan akan menjadi angin surga begitu bagi para pelaku industri yang memang bergerak di mobil listrik ke depannya? Ya, jadi begini, ke depan itu adalah kita akan bergeser kepada namanya yang disebut dengan green energy ya. Nanti kita pun alat transportasi kita juga akan bergeser kepada yang ramah lingkungan. Terus terang pasar global sekarang juga tidak lagi hanya menekankan kepada aspek model ya, aspek yang lain, tetapi juga aspek daripada emisi juga menjadi sebagai bahan pertimbangan pasar global. Thailand sejak 2016 itu sudah menerapkan pajak emisi ini gitu loh. Dan mereka sudah mulai bergeser kepada industri otomotif yang elektrik gitu ya. Nah oleh karena itu maka industri otomotif kita tentu harus juga berpartisipasi mendorong ini dan agar bisa bersaing di pasar global supaya investasi kita tidak ketinggalan. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.